Halo teman-teman, kita jumpa lagi di channel Pojok Kelas. Hari ini kita akan membahas tema baru, yaitu tema 4 untuk MUPEL IPA kelas 5 SD, yaitu tentang organ peredaran darah. Sudahkah teman-teman pernah mendengarnya? Yuk kita pelajari. Teman-teman, salah satu tanda manusia masih dikatakan hidup, salah satunya adalah ketika denyut nadinya masih ada. Berarti jantungnya masih bekerja. Kalian bisa cek di pergelangan tangan atau leher. Di sana denyut nadi akan terasa. Kebalikan dengan ciri tadi, salah satu tanda manusia meninggal yaitu ketika denyut nadinya sudah tidak ada selama lebih dari 8 menit. Karena jantung bisa bertahan tanpa pasokan oksigen selama 6-8 menit. Ini dia bagaimana darah mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh kita. Dari mulai jantung, ke paru-paru, masuk ke jantung lagi, kemudian ke seluruh tubuh. Kita pelajari beberapa organ yang terlibat dalam sistem peredaran darah kita. Sudah siap? Yang pertama adalah jantung. Jantung fungsinya adalah untuk memompa darah ke seluruh tubuh dan juga ke paru-paru. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian, sehingga jantung berdenyut, mengembang, dan mengempis. Mari kita pelajari bagian-bagian jantung. Inilah jantung kita. Ada serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan juga bilik kiri. Di sana juga ada aorta, arteri pulmonaris, vena pulmonaris, dan juga katup. Organ yang terlibat dalam sistem peredaran darah yang kedua adalah pembuluh darah. Pembuluh darah adalah saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali lagi ke jantung. Pembuluh darah ada 3. Yang pertama adalah pembuluh nadi atau arteri. Fungsinya adalah membawa darah yang kaya akan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh nadi yang terbesar disebut aorta. Kalian dapat merasakan di pergelangan tangan kalian lurus dengan jempol kalian. Pembuluh darah yang kedua adalah pembuluh balik atau pembuluh darah vena. Pembuluh darah ini membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju ke jantung. Untuk nanti karbon dioksida ini dikeluarkan lewat pernafasan. Pembuluh darah yang ketiga adalah pembuluh darah kapiler. Pembuluh darah yang sangat kecil, tempat arteri berakhir, atau sebagai tempat penghubungnya arteri dan juga vena. Itulah 3 pembuluh darah yang ada di tubuh kita. Perbedaan antara pembuluh nadi dan juga pembuluh balik yaitu nama lain dari pembuluh nadi adalah arteri, sedangkan nama lain dari pembuluh balik adalah vena. Pembuluh nadi berisi darah yang bersih atau darah yang banyak mengandung oksigen. Sedangkan pembuluh darah balik berisi darah kotor, yaitu darah yang banyak mengandung karbon dioksida. Pembuluh darah nadi mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh, sehingga jika pembuluh nadi ini pecah atau luka, maka darahnya akan mengucur. Terbalik dengan pembuluh balik, merupakan pembuluh yang mengalirkan darah dari seluruh tubuh ke jantung. Jika terjadi luka, maka darah akan menetes, bukan mengucur, seperti nadi. Karena tekanan dari pembuluh balik sudah tidak sekuat seperti tekanan dari pembuluh nadi, yang dari jantung langsung. Organ peredaran darah yang ketiga adalah paru-paru. Paru-paru ini sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah atau banknya oksigen di dalam tubuh kita, seperti materi yang sudah kita pelajari di sistem pernafasan. Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen
akan tetapi banyak mengandung karbon dioksida. Setelah kembali ke jantung, darah yang banyak mengandung karbon dioksida tersebut dipompa ke dalam paru-paru. Selanjutnya, karbon dioksida diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses pernafasan. Jadi, sistem peredaran darah kita sangat berhubungan erat dengan sistem pernafasan. Jika kita urutkan dari awal, maka udara masuk ke dalam hidung, masuk ke trakea, masuk ke paru-paru, dan oksigen itu diikat oleh alveolus. Lalu oksigen itu dibawa oleh darah menuju ke jantung. Selanjutnya diedarkan ke seluruh tubuh. Darah yang sudah mengandung karbon dioksida dikembalikan lagi ke dalam jantung, dan di dalam jantung diproses lagi untuk dibawa ke dalam paru-paru. Dari paru-paru, karbon dioksida itu dikeluarkan lewat proses pernafasan. Kita dapat mengibaratkan sistem peredaran darah kita seperti orang yang sedang memompa ban sepeda. Pompanya diibaratkan sebagai jantung kita. Selang dari pompa diibaratkan sebagai peredaran darah kita. Sedangkan ban yang terisi oleh angin diibaratkan sebagai tubuh kita. Tubuh kita selalu bekerja setiap hari, bahkan pada saat kita tidur juga bekerja keras. Untuk itu kita butuh asupan oksigen setiap saat. Oleh karena itu, jantung kita terus memompa untuk mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh. Di awal, peredaran darah kita terdiri dari dua, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil berarti yang memompa darah dari jantung ke paru-paru, dan peredaran darah besar yang memompa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Yuk kita simak lebih detailnya bagaimana ya prosesnya. Peredaran darah kecil merupakan pertukaran antara darah yang mengandung karbon dioksida dan kemudian karbon dioksida itu ditukar dengan oksigen. Karbon dioksidanya di dalam paru-paru dikeluarkan lewat proses pernafasan. Selanjutnya, oksigennya akan dibawa ke jantung. Urutannya adalah dari bilik kanan menuju arteri pulmonaris menuju ke paru-paru. Selanjutnya ke vena pulmonaris dan ke serambi kiri. Darah yang keluar melalui vena pulmonaris merupakan darah yang banyak mengandung oksigen karena langsung keluar dari paru-paru tersebut. Itulah urutan dari sistem peredaran darah kecil. Peredaran darah besar dari mulai bilik kiri, lanjut ke arteri atau aorta, lanjut ke arteri ke seluruh tubuh, kemudian balik ke vena dan masuk ke serambi kanan. Diulangi lagi urutannya sistem peredaran darah besar. Dari bilik kiri ke aorta, ke arteri, lanjut ke seluruh tubuh, selanjutnya kembali lagi melalui pembuluh darah vena dan sampai di jantung kembali, yaitu serambi kanan. Itulah bagaimana oksigen yang masuk ke dalam tubuh kita lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Sekian dulu untuk pembelajaran hari ini. Sampai jumpa. Terima kasih.